محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita ta'zimi segenap para ulama, para ustaz, jadi pandai tokoh masyarakat yang sama-sama kami hormati. Kami banggakan para ketua baik persubuhan para berkah, dan sama-sama kami hormati dan kami banggakan pula segenap saudara-saudara kami yang datang jauh-jauh dari Jambi, pejuang subuh, yang sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sidang salat fardu Jumat, sidang salat fardu subuh yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini guna melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita memperbanyak baca salawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin Allahumma amin. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja pada semua hari ini kami dari Baitul Subuhat Kuala Bengkal rutin setiap minggunya mengadakan kuliah ba'da subuh ataupun sunnah basuh. Kesempatan pada hari ini kami terima kasih kepada Masjid At-Taqwa, segenap para pengurusnya untuk tidak henti-hentinya mengizinkan kami hadir di sini mengisi acara baik persubuhan Kuala Bengkal. Pada sebuah hari ini kita akan mendengarkan tausiah agama kalam hikmah dari Al-Ustaz Abdullah, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita, dan langsung saja kita akan mendengarkan kalam hikmah dari beliau untuk rekan-rekan semuanya untuk mendengarkan, untuk menjadi renungan kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita jalankan sebaik-baiknya. Kepada beliau Ustaz Abdullah, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para tuan-tuan guru yang berhadir pada subuh hari ini, wabil khusus pada Imam Masjid At-Taqwa, dan seterusnya yang kami hormati juga yaitu rombongan dari Jambi, dari kelompok pejuang subuh ya. Kalau Tungkal Bekir Subuhan, kalau Jambi pejuang subuh. Alhamdulillah beliau hadir. Tadi pintu belum buka, beliau sudah datang ya. Nah, jadi alhamdulillah beliau rombongan dari Jambi, kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kedatangan beliau diberikan Allah pahala dengan pahala yang
setimpal ya dengan apa yang beliau lakukan dari jauh-jauh. Kemudian juga yang tidak lupa kami hormati seluruh anggota Bikir Subuhan yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berhadir di Masjid At-Taqwa ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kesehatan jasmani ataupun rohani. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang sudah rutin setiap subuh minggu kita laksanakan, yaitu sholat subuh berjamaah dan diisi dengan tausiah, dengan bergiliran masjid-masjid yang ada di Kuala Tungkal ini kita kunjungi ya, bahkan sampai ke Teluk Nilau, sampai ke Tungkal Ulu ya. Alhamdulillah sudah kita jelajahi semua. Mungkin tak ada lagi masjid yang tidak kita pernah kita kunjungi ya. Sudah semuanya di Kuala Tungkal ya, sudah keliling gitu nah. Alhamdulillah. Jadi kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, diberikan Allah keinginan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan subuh ini ya. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai ungkapan yang pertama yang perlu kami sampaikan pada subuh hari ini adalah pertama kita luruskan niat kita dulu ya. Kita luruskan niat kita karena apapun kegiatan-kegiatan kita, apapun amal ibadah kita itu tergantung pada niat ya. Kalau niat kita lurus, niat kita baik, insya Allah sampai ke ujung akan baik. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat, kata Nabi ya. Sesungguhnya segala sesuatu pekerjaan amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu baik, insya Allah sampai ke ujung baik. Kalau niatnya sudah menyimpang ataupun tidak baik, maka sampai ke ujung juga hasilnya akan tidak baik ya. Jadi niat itu sangat menentukan sekali suatu amal, suatu pekerjaan kita. Bahkan di dalam kitab Tuhfatur Raghibin itu dijelaskan, satu kegiatan ya dengan bermacam-macam niat kita, dengan banyak niat kita itu bisa memborong banyak sekali pahala yang kita dapat. Padahal cuma satu kegiatan ya. Contoh seperti kegiatan kita ini ya. Kita niatkan dari rumah mau berangkat ke masjid, niatnya menuntut ilmu, dapat sudah satu pahala menuntut ilmu. Niat lagi silaturahmi untuk ketemu kawan-kawan, dapat pahala niat silaturahmi. Niat lagi untuk itikaf ke masjid, dapat 3 pahala, itikaf di masjid dapat ya. Niat lagi nanti sampai ke masjid aku akan berzikir, ya tak? Tasbih dan sebagainya. Jadi satu kegiatan itu bisa memborong banyak pahala ya, tergantung niat kita. Niat iktikaf di masjid dapat pahala iktikaf lagi. Kami ingat waktu kecil-kecil karena waktu sekolah dulu ya. Kalau ayah kita Haji Ali itu beliau kalau ngisi ceramah-ceramah di masjid ya. Sebelum beliau memulai ceramah itu pasti beliau pertama yang beliau sampaikan, ayo kata beliau ya, Bapak sekalian hadirin yang belum niat iktikaf, niatlah iktikaf sekarang ya. Nah, sama Bapak sekarang enggak? Mana tahu ada yang belum niat iktikaf, niatlah iktikaf. Nawaitu iktikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatallah taala ya. Jadi selama kita berdiam di masjid ini, baik kita membaca tasbih ataupun tidak ada kegiatan kita apapun, kita berdiam saja sudah dapat pahala ya. Apalagi kalau kita tambah dengan tadi kita niatnya untuk ilmu, tambah dengan berzikir kepada Allah ya. Nah, tambah lagi banyak pahalanya itu. Jadi niat itu sangat menentukan sekali. Kadang-kadang banyak orang ya yang niat ini bisa menentukan, nampaknya kalau kita lihat pekerjaannya itu pekerjaan dunia ya. Tapi karena niatnya lurus karena Allah, dia akan diberi pahala akhirat. Contoh, dia beraktivitas kerja sehari-hari, maunya pergi ke kantor ya, atau ke kebun yang petani. Tapi niatnya dalam hati, niat ini tidak diucapkan ya.
Syarat niat itu di dalam hati, bukan diucapkan. Kalau diucapkan itu bukan niat namanya. Kalau diucapkan itu lapas ya. Seperti kita sholat contoh ya. Bahas niat sedikit dulu. Contoh seperti kalau sholat maghrib, usolli fardal maghribi salat rakaatin mustaqbilal qiblati adalah Allahu akbar. Jadi yang usolli itu bukan niat namanya. Itulah lafaz. Yang niat itu dalam hati. Ketika kita Allahu akbar, dalam hati ingat sahajaku sembahyang maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu kalau telah itu dalam hati. Jadi niat itu syaratnya dalam hati bukan diucapkan. Jadi yang namanya niat itu orang tidak tahu ya. Nah, orang tidak tahu. Jadi jangan kita salah paham. Ngapa kita ngajari anak-anak SD, anak-anak madrasah itu niat sembahyang aja usolli fard diucapkan kan? Aku sembahyangkan fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat karena Allah Taala. Itu melatih anak-anak ya, menghafal dulu waktu dia kecil kelas 1 sampai kelas. Kalau sudah dia agak berakal, mumayyiz, sudah paham, baru kita jelaskan nanti ya, anak-anak yang usul itu bukan niat namanya, itu namanya lafaz ya. Kalau dia sudah agak paham, sudah berakal gitu. Kalau tidak dijelaskan nanti dia tidak paham ya. Kalau anak-anak waktu kelas 1 kelas 2 yalah belum paham, suruh ngapal dulu, hafal dulu tidak. Sudah dia berakal baru kita jelaskan. Jadi yang namanya niat itu ya dalam hati tadi ya. Tidak diucapkan. Seandainya tidak diucapkan pun usollinya itu sah ya. Niat itu karena niat yang utama yang dalam hati itu. Nah, jadi niat itu sangat menentukan sekali. Contoh tadi ya. Kadang banyak kata Rasulullah berapa banyak orang yang beramal nampaknya amalnya itu seperti amal dunia. Tapi dengan lurusnya niat, baiknya niat orang itu dicatat Allah sebagai amal akhirat. Contoh seperti kerja kantor tidak? Nah, pergi kantor atau pergi kebun, niatnya dalam hati aku pergi kantor atau pergi kebun, niatnya untuk mencari nafkah, untuk membiayai anak, ya tak? Nah, nafkah itu kan wajib bagi kita. Jadi selama kita kerja di kantor, selama kita kerja di kebun, itu dicatat Allah sebagai pahala, sebagai ibadah bagi kita, ya. Karena kita Bapak Ibu semua ya, setiap kita menafkahi anak keluarga kita itu, apapun yang kita berikan kepada keluarga kita, itu jangan kita anggap tidak berpahala ya. Itu 1.000, 2.000 yang kita kasihkan kepada anak itu merupakan sedekah. Dicatat Allah sebagai sedekah. Jadi beruntung kita ya. Setiap hari sedekah. Kalau tidak bisa bersedekah dengan orang lain, yang jelas dengan keluarga kita ya. Karena yang pahala yang sangat besar itu, kata Rasulullah, idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Memberikan kegembiraan kepada hati seseorang itu adalah pahala yang luar biasa. Amal yang paling afdal ya. Nah, seperti contoh, ya, kita nih memberikan kegembiraan kepada seseorang, anak kita, umpamanya atau kawan ya. Kita tahu kesukaan kawan itu umpamanya makan sate atau makan bakso. Lalu kita ajak kawan, makan bakso yuk. Yalah, senang kawan dari dak. Nah, itu sangat luar biasa pahalanya. Tapi kalau kawan tidak suka makan bakso, tidak kita kasih bakso. Itu pahala juga, cuman kurang lah gitu. Sama kita punya anak, ya tak? Kalau kita punya anak, kita pergi ke Jambi, ya tak? Anak telepon, Pak, belikan mainan ya, atau belikan ini, belikan itu. Nah, iyalah, kata kita belikan. Jadi kita balik, tadi anak tuh nunggu tuh ya, nunggu di depan itu atau di rumah nunggu. Sudah nunggu anak tadi, kita bawakan betul mainan yang kesukaan itu, anak sangat gembira sekali, senang kali, itu luar biasa pahalanya. Jadi jangan dianggap tidak berpahala itu. Jadi kadang-kadang orang tua berpikir, katanya buang duit cuman enggak, beli mainan terus, tak ada gunanya. Jangan ya, kita niatkan saja itu untuk menggembirakan anak, insya Allah dicatat Allah pahala yang luar biasa. Jadi idkhalus surur ala qalbil mu'minin itu adalah afdalul a'mal. Sepaling afdal amal kata Rasulullah adalah memberikan kegembiraan kepada hati seseorang. Makanya kalau dulu kami ingat ya waktu kecil-kecil, kalau Ayah Haji Ali itu kalau beliau ceramah kepada dua itu kita sudah tahu kesukaan beliau tuh ya. Karena beliau tuh kesukaannya telur ayam kampung itu direbus, kasih kicap, kemudian udang gogo yang besar itu udah direbus kasih kicap. Pisangnya kalau
cuci mulut itu pisang berangan. Beliau itu sangat suka sekali tuh. Jadi kalau bertamu ke rumah beliau bawa pisang berangannya, itu beliau suka. Jadi menggembirakan seseorang itu, apalagi kalau tuan guru, tidak senang beliau. Itu luar biasa sekali pahalanya. Jadi kita menggembirakan anak, menggembirakan seseorang itu pahala yang luar biasa ya, kalau syurur tadi. Jadi jangan disangka tidak berpahala. Seperti kita kata Rasulullah, tergantung niat tadi lah. Kita pergi ke kebun, ke kantor, niatnya untuk menafkahi keluarga, itu dicatat Allah sebagai pahala akhirat ya. Tapi berapa banyak juga kata Rasulullah, orang beramal nampaknya seperti amal akhirat, tapi menjadi amal dunia, tidak dinilai Allah sebagai pahala karena niat juga. Contoh, ya, dia pergi pengajian seperti ini, tahu tidak? Pergi pengajian seperti atau pergi sama Mi'raj kah? Niatnya apa? Aku pergi pengajian ini biar nanti aku dibilang kawan aku ini rajin nuntut ilmu, tidak rajin belajar. Niatnya kan dah lain, riya, ya, minta dilihat orang. Karena penyakit hati itu sangat banyak sekali ya. Yang riya. Riya ini kadang kalau dilihat orang itu dia senang, ya. Kalau orang tidak ada melihat, lesu dia beribadah ya, tidak semangat gitu. Tapi kalau ada yang melihat, pertama dia contoh ngaji, dia baca Quran. Pelan dia ngaji semua. Ada orang dengar suara sendal orang lewat, kuat ya semangat. Jadi terasa dia si anu tuh katanya rajin ngaji. Itu masuk riya ya. Jadi kadang-kadang kalau di rumah kita contoh ya, kalau tak ada orang di rumah kita, tak pernah kita pergi ke masjid. Ya. Subuh tak pernah ke masjid, maghrib tahu-tahu datang tamu ke rumah kita, malam tidak nginap di rumah kita, masjid, asar masjid, maghrib ke masjid. Nanti tamu balik tak ada ke masjid lagi, itu masuk riya juga ya, menampakkan. Jadi di tamu tadi, si anu itu rajin dia ke masjid. Tamu datang sekali-sekali ke rumah kita tidak. Itu masuk riya juga ya. Jadi mudah-mudahan kita dihindarkan Allah daripada penyakit-penyakit hati itu. Termasuk juga penyakit hati itu ujub ya. Ujub ini juga menghilangkan pahala-pahala amal ibadah kita. Ujub itu artinya merasa diri kita ini lebih hebat ya dari orang lain, merasa kita ini lebih pandai dari orang lain, merasa karya kita ini hebat ya. Contoh aja lah ya. Menulis, ujub tidak tahu orang lain, kita sendiri yang tahu ya. Kita menulis semuanya kaligrafi, cantik tulisan aku nih ya. Mungkin di Bekir Subuhan ini tidak ada yang lebih hebat daripada aku nih. Di hati cuman tuh ya. Itu sudah dosa ya. Merasa dirinya paling hebat dengan orang lain. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit hati. Jadi contoh tadi, amal yang nampaknya amal akhirat tapi menjadi amal dunia ya, dengan sebab niatnya itu tidak baik, niatnya itu salah, atau niatnya pokoknya pergi undangan ya. Padahal tuh pergi undangan tuh maulid ya, dapat pahala aturan. Tapi niatnya aku pergi undangan maulid nih, perut lapar ya, nanti dapat nasi bungkus nih. Niatnya cari makan cuman ya. Itu juga menghilangkan pahala-pahala kita, amal ibadah kita. Jadi itu perlu kita jauhi ya. Niatnya seperti itu. Jadi sangat menentukan sekali niat bagi amal ibadah kita sehari-hari. Jadi beruntung kita bisa bangun subuh ya, salat berjamaah. Karena kata Rasulullah dalam hadis itu ya, man shallal baridaini dakhalal jannah. Siapa yang bisa kata Rasulullah salat berjamaah, dua salat baridain itu salat yang dingin ya. Salat dingin itu seperti salat subuh ini, insyaallah masuk surga. Tapi rutin ya. Jangan sekali-sekali cuman. Karena salat subuh ini sangat luar biasa sekali. Apa namanya itu? Beratnya ya bagi orang tidak terbiasa. Kadang-kadang dingin ya. Kemudian ngantuk lagi. Banyak sekali cobaannya. Makanya dalam kitab Syirrus Salikin itu, pahala yang paling besar di antara sholat-sholat yang lain ini adalah sholat subuh berjamaah, subuh Jumat. Itu paling besar ya, pahalanya. Jadi kalau bisa ya, subuh Jumat itu janganlah kita tidak sholat berjamaah ke masjid ya. Pahala yang paling besar itu adalah pahala subuh Jumat berjamaah. Kemudian seterusnya yang nomor 2 terus sholat subuh-subuh yang lain ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu nomor 2. Sholat yang nomor 2 yang paling
besar adalah pahalanya sholat asar berjamaah ya. Nah, kalau bisa istiqomah sholat subuh berjamaah, asar berjamaah. Kenapa? Karena dua sholat ini sangat susah sekali orang kadang untuk mengerjakannya. Sholat subuh dingin, ngantuk. Kalau sholat asar, kadang-kadang aktivitas itu nanggung ya. Kalau yang kantor, nanggung lah, nanti balik ke rumah aja, sembahyang. Yang di kebun, berangkat jam 2 ke kebun, mau nyedak. Azan asar jam 3:30, balik nanggung nih. Nah, kerjaan belum siap, nanti jalan balik jam 5 sekalian. Nah, jadi istilah tuh sholat asar ini banyak kerjaan yang nanggung, kadang-kadang nanti aja sekalian. Yang lagi main poli, maunya main bola, kadang-kadang jam 4 tidak, lagi asik-asiknya tuh mana lah mau sembahyang asar berjamaah. Nah istirahat dulu, jelas, lanjutlah main tuh, nanti aja lah balik ke rumah jam 5. Ketawanya balik ke rumah jam 5 baru mandi, 5:30, hampir jam 6 baru asar ya. Nah, jadi man shallal baridaini kata Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengerjakan salat berjamaah, dua salat baridaini, salat yang dingin, salat subuh dan salat asar, insyaallah dia masuk dalam surga kata Rasulullah ya. Nah, jadi istiqomah ini memang berat ya. Kalau kita mengerjakan istiqomah ini, tak usahlah kita banyak-banyak ya, amalan-amalan itu. Yang penting istiqomahnya itu. Kalau banyak-banyak tapi tidak istiqomah kurang bagus juga. Tapi kalau banyak istiqomah lebih bagus. Tapi kalau banyak ada istiqomah lebih baik sedikit tapi istiqomah. Contoh, ya, kita baca Quran. Sehari itu cuman bisa baca satu halaman ya. Satu halaman itu berarti kalau habis sembahyang kalau diwiridkan paling-paling sekitar 4 baris atau 5 baris ya dah, kalau sehari satu halaman. Terus besok satu halaman lagi, besok satu halaman lagi, besok satu halaman, terus diamalkannya istiqomah. Lebih baik daripada baca Al-Quran 1 juz. Tapi setelah baca 1 juz, seminggu baru baca lagi dah. Nah, baca hanya 1 juz, seminggu baru baca lagi. Lebih baik satu halaman tapi rutin ya. Qalilun daimun khairun min katsirin munqatiin. Sedikit tapi terus-terusan itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Nah, kalau Ayah Haji Ali kata beliau, kalau bisa habis sembahyang basinglah 3 baris atau satu halaman itu minimal tidak. Nah, 3 baris pun sehari satu halaman kan, tapi terus jangan putus-putus, terus dibaca ya. Nah, itu lebih baik. Sama kita baca shalawat ya. Nah, batu 3 kali habis sembahyang, tapi terus-terusan lebih baik daripada sekali baca 100, lepas itu tidak ada baca lagi, seminggu atau sebulan baru baca lagi. Nah, itu. Jadi istiqomah ini sangat bagus ya. Qalilun daimun khairun min katsirin munqatiin. Sedikit tapi terus-terusan lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus ya. Memang berat lah istiqomah ini ya. Kadang-kadang cobaannya itu sangat berat sekali. Sama kita pikir subuhan ya. Kadang-kadang mau istiqomah ya. Ada aja halangannya. Orang pas subuh minggu hujan ya. Aduh malas hujan nih dingin-dingin nak turun ya. Nah, akhirnya putus istiqomah ya. Jadi amalan-amalan istiqomah itu kalau bisa kita lanjutkan ya, kita teruskan, jangan sampai terputus-putus. Karena istiqomah ini yang luar biasa ya pahalanya. Walaupun sedikit tapi terus kita amalkan ya. Hadirin sekalian jamaah subuh yang berbahagia. Jadi insyaallah ya, amal-amalan kita seperti ini kalau kita niatkan untuk ilmu, insyaallah pahalanya sangat luar biasa sekali. Kita dalam hidup itu kata Rasulullah, dalam hadis Rasulullah kan ada mengatakannya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Dari buayan tuh, dari kita dikendong ibu ya, dari ayunan sudah dianjurkan untuk menuntut ilmu. Jadi orang tua ya yang menentukan tuh. Jadi kalau kita punya anak bayi, baguslah sambil kita ngayun anak itu ya, kita nyanyikan lagu-lagu sholawat ya. Kalau orang zaman-zaman dulu keingat ya, kalau ngayun anak itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ingat masih kecil-kecil orang tua ngayun anak gitu setiap hari dah. Kadang-kadang baca selawat. Itu anak tadi nguping gitu ya. Anak tadi merekam di waktu kecil itu. Jangan kita kadang-kadang ngayun anak ya. Anak kecil dihidupkan lagu-lagu musik yang tidak karuan ya.
Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Artinya anak nguping terus dia merekam. Jablay besar dah. Mabuk lagi, judi lagi. Sambil anak terus nyanyikan. Anak tuh merekam dia. Jadi kita nuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada batasnya ya. Kalau sekolah ada batasnya, ada tamatnya. Sekolah namanya tamat SD, berhenti. Tamat nyambung MTS, nyambung SMA ya. Nah, ada batas. Tapi kalau nuntut ilmu tidak ada batasnya. Sampai kita meninggal dunia itu dianjurkan, diwajibkan kita menuntut ilmu oleh Rasulullah SAW ya. Jadi istilahnya tuh walaupun hanya seminggu sekali ya, jangan putus kita nuntut ilmu. Apalagi kalau di Kuala Tungkal ini kita tahu sekali mana-mana masjid ya, itu setiap malam tuh ada pengajian. Tergantung kita lah lagi. Kita kalau udah bisa tiap malam ya, istilah tuh basing lah seminggu sekali dah. Tapi kalau bisa seminggu sekali itu istiqomah. Punya di masjid mana kita yang istiqomah ya dah? Masjid Taqwa ya dah. Malam apa pengajiannya? Kalau kami yang hafal tuh jadwal pengajian tuh jadwal Kiai Hasan Basri. Cuman ya, karena beliau tuh kami sering ikut itu. Kalau Kiai Hasan Basri kan malam Minggu di Masjid Alamin ya. Malam Senin di Tifaqul Mukminin. Malam Selasa Masjid Agung. Malam Rabu di Nurul Ihsan depan Hotel Masakini. Malam Kamis Masjid Ukhuwah. Malam Jumat mana yang kosong betul? Malam Jumat beliau mungkin khusus ya ada wiritan tersendiri. Jadi setiap malam tuh ada saja pengajian. Itu baru Kiai Hasan Basri. Belum lagi Ustadz Haji Fahrudin, ya, Kiai Haji Anwar Adabili, Ustadz Suhaimi, Ustadz Hasan Azhari. Nampak kalau kami kadang-kadang lewat masjid habis maghrib malam-malam tuh. Setiap masjid itu ada pengajiannya. Alhamdulillah lah kita tunggal-tunggalnya. Makanya ada kawan marin dari Jambi ke sini. Beliau tugas di Tungkalnya. Masya Allah Ustaz katanya, enak di Kuala Tungkalnya katanya. Kami terasa betul katanya. Enak di Tunggal banyak pengajian kata dia. Kami sembahyang ke situ kan maghrib. Habis sembahyang ada pengajian ya. Sembahyang lagi masjid sana maghrib ada pengajian juga. Pindah lagi besok maghrib ke sana ada pengajian. Kalau di Jambi katanya masjid-masjid tertentu lah gitu yang ada pengajian Pak ya. Mungkin tidak semua masjid. Kalau di Tunggalnya hampir merata habis maghrib tuh ada pengajian. Wah, ada kawan dari Jambi bilang gitu. Alhamdulillah katanya banyak pengajian katanya. Dimanapun kita. Jadi maksudnya itu ya, kalau kita mau ngaji, mau nuntut ilmu, itu tidak ada istilah itu alasan lagi ya. Tidak ada alasan tidak ada yang ngajar. Nah, itu tidak ada alasan lagi. Tergantung kita lagi. Jadi kita istiqomahkan walaupun hanya seminggu sekali, niatkan kita menuntut ilmu, insyaallah ya. Kalau kita mati diambil Allah nyawa kita dalam keadaan menuntut ilmu, insyaallah kita termasuk orang yang thalibul ilmi. Orang menuntut ilmu itu kan kalau meninggal dunia bidadari sudah nunggu di sana ya. Nah, kita termasuk juga mati syahid, mati dalam keadaan fisabilillah. Nah, alhamdulillah. Jadi walaupun hanya seminggu sekali tapi istilah itu rutin ya. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti untuk ilmu itu. Karena tadi ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan sampai kita dikuburkan ya, diajari masih oleh imam kadang ustaz ya, bacakan talqin itu kan, apabila datang kepada engkau dua orang malaikat munkar nakir bertanya kepada engkau man rabbuka, siapa Tuhanmu, maka jawab olehmu Allahu rabbina. Kan diajari terus ya sampai terakhir itu udah nuntut ilmu yang terakhir ya. Jadi kami kira hanya inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Intinya kita dalam hidup ini kalau bisa jangan lepas daripada menuntut ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kurang mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdullah telah menyampaikan wasiatnya mengenai niat, masalah niat dimanapun kita berada, dimanapun kita mau pergi, masalah niat yang baik, bila ta'ala maka Allah ada. Dan ketinggalan tadi pada baik sebuah sekolah ya, anak-anak muda kita, menjadi kebanggaan kita yang dipimpin oleh
sekolah Pak ya. Mudah-mudahan mereka masih tetap istiqomah sholatnya subuh berjamaah, karena subuh ini berat sekali Ustaz ya. Karena kalau dari kecil, dari remaja seperti ini diistiqomahkan subuh terus menerus, maka insya Allah di masa dewasanya, di masa tuanya akan enak jalankan sholat subuh dan bangunnya enak. Tapi kalau dari tua seperti kami ini susah bangun subuhnya, berat sekali. Alhamdulillah baik kesubuhan subuh ini menjadi kami kita bersama untuk menegakkan agama Allah. Semoga bertambah anggotanya dan nanti akan menjadi pilar baik kesubuhan itu ada berkah. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari pengurus Masjid Al-Taqwa menyampaikan sepatah dua kata kehadiran kami di sini baik kesubuhan kepada yang mewakili dari Masjid Al-Taqwa. Kami mohon Pak Imam Ustaznya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bapak-bapak, jamaah Masjid Taqwa serta tamu dari Bikar Subuhan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati tuan-tuan guru, ulama, wabil khusus Ustaz Abdul SPDI yang telah sudah kiranya mengisi tausiah di sini, serta kami ucapkan selamat datang tamu dari jauh yang Bikar Subuhan dari Provinsi Jambi. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat berkumpul Taqwa ini dalam rangka rutinitas minggu subuhan, Bikar Subuhan, yaitu sholat subuh berjamaah untuk mengajak para jamaah untuk istiqomah melaksanakan sholat subuh. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang berakhir nanti kita mendapat syafaat dari Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kami dari panitia dari pengurus Masjid At-Taqwa Kuala Tunggal mengucapkan ribuan terima kasih dan mengucapkan alhamdulillah Bikar Subuhan telah hadir kembali di masjid ini guna untuk mensyiarkan sholat subuh berjamaah. Bahkan ada yang datang dari jauh-jauh dari Provinsi Jambi guna untuk mensyiarkan dan meramaikan sholat subuh berjamaah ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, kami atas nama panitia atau pengurus Masjid Taqwa, sekiranya di sini ada pelayan kami yang kurang berkenan atau ada yang kurang berkenan di hati bapak-bapak saudara sekalian yang hadir, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Dan juga
juga kami menyambut baik dan bersyukur bahwa masih ada jamaah atau kaum muslimin yang tak henti-hentinya mensyiarkan dan meramaikan bahwa untuk beristiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah ini. Jangan kendor, jangan malas. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bertemu. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kami dapat sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pengurus Masjid At-Taqwa atas sambutannya. Selanjutnya bacaan doa yang akan dipimpin oleh Imam Masjid At-Taqwa kepada Imam kami bersama. Dengan bacaan doa tadi berakhir pula kayak acara kita pada subuh hari ini. Kami segenap baikar subuhan melakukan mewakili dari baikar subuhan melakukan mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin telah hadir pada subuh hari ini, dan juga khusus kepada saudara-saudara kami pejuang subuh yang datang yang jauh dari Provinsi Jambi. Semoga pulang menuju Provinsi Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kita akan berdoa bersama berterima kepada imam hadirin bersama. Untuk itu kami akan tutup pengajian pada sebuah hari ini. Sedikit pantun. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang gosok ini. Jika ada umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.